akhir zaman. Ya ono sahabat sing astagfirullah gawat itu. Pas iku dajjal teko. Iki jare Kanjeng Nabi itu dawuhe Nabi. Dajjal teko bawa roti sama minuman. Betapa menariknya dalam keadaan seperti itu. Nah, kue gelem minumane Dajjal, gelem rotine Dajjal, neraka. Karena apa yang dikatakan Dajjal neraka adalah swarga, dan dikatakan swarga adalah jadi Dajjal itu gawa neraka mbek swarga. Sebab piye carane karena sak takok. Wong nang takok, lah kowe Dajjal tapi kok takok. Kecuali ke putune takok. Lah carane gawa piye lho? Kuwi putune tapi kok tertarik bakas apa? Dajjal. Ketoke kok kangen men takok. Wes akhirnya sahabat do nangis kan. Nabi ku ya rileks, tenang ae. Nak Dajjal teko, iki dawuh Nabi kula apal hadise, nak Dajjal teko kok aku ijek urip, aku ijek sugeng. Fa ana hajiju. Aku sing lawan Dajjal. Kowe tenang ae, iku jenenge pemimpin sedaya. Tenang ae, nak Dajjal teko, aku ijek sugeng, aku sing lawan. Wah, kowe kan gak level wis. Nah, aku wis gak ono fawau khalifati angkum. Allah engko sing ngurusi Dajjal. Ono sahabat mbok uri, ya rada betu ya sahabat. Ya Rasulullah. Mbok ngeten mawon. Maksudnya mbok ngeten mawon dineku. Kalau tak mangan rotine Dajjal. Gue tak ombe, tapi aku tetep iman. Bariku tak bodoni. Wong Dajjal mawon. Maksudnya wong Dajjal mawon. Modoni Dajjal kan mboten dosa. Tapi akhirnya guyu. Nabi udah dicerita kiamat wis dahsyat ngono. Gara-gara selingan mau. Itu sudi Nabi. Iku nak dalam keadaan zamane si sahabat ini wis mikir ad-darurat tubihul mahdurat. Dadi mantek apa kaidah usul fikih mantek. Ngeten, niku kelaparan banget tapi kelaparan banget ngeten mawon. Kula nak dirayu Dajjal sing mangan kudu kan syaratnya mangan kan pakete kudu kafir, ngafiri Allah, iman mbek. Kula tak muni yo tapi kula bodoni wong Dajjal mawon. Guyu akhirnya Nabi. Jadi cara Jawa sono-ono ae Jadi jangan kira Nabi itu terus wong sowan itu mboten, maksudnya itu ya sering ketemu tapi tidak sowan karena Nabi memang miliknya umat. Jadi kalau ketemu ya di Sufah itu teras masjid. Kadang Nabi hanya ketika Abu Bakar sama Umar, terus sahabat do cerita macam-macam zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu nah cerita lucu-lucu kan. Kowe yang dhisik sing ngefly nganti nuatku ngono. Oh ora aku kowe ono sing marah-marahi. Wah terus fayak khuduna fi amril jahiliyah fayat hakun. Mereka cerita zaman jahiliyah kemudian mereka tertawa. Terus Nabi wayat hakum mimayat hakun. Nabi akhirnya ikut tertawa. Ya rileks gitu. Jadi rokok terus sowan yang dalamnya Nabi ganggu suasana keluarga istri anak itu ndak. Ketemunya di Sufah itu di teras itu. Jadi akhirnya Nabi ketika di dalam benar-benar terjaga privat di dalam. Makanya la tadkhulu buyutan Nabi illa ayu dan alakum. Jangan sowan Nabi kecuali dapat izin karena kalau sudah di dalam itu milik keluarga. Tapi kalau keluar beliau milik publik. Mungkin disebut walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Mereka sabar menunggu Nabi keluar, terus Nabi keluar di teras masjid. Ya sudah, kalau sudah di teras masjid berarti milik publik. Terus mereka tanya-tanya, diskusi. Terus Nabi ya guyon, santai. Termasuk ketika cerita Dajjal mau dinyang. Kalau keadaannya seperti itu ya Rasulullah, kenapa kita tidak makan saja dulu? Bariku Dajjal tak bodoh nih, tak hapusi. Kan ngapusi Dajjal Nabi. Akhirnya difekihkan, piye hukumi ngapusi Dajjal. Jadi ya riang, jadi dhisik ku ya riang ya rileks. Ya karena tadi ya Pak. Ya karena tadi memang kesalahan sahabat itu ya rileks. Tapi itu saya ulang lagi itu di Sufah, bukan di dalam. Di mana? Di Sufah. Di Sufah itu teras masjid. Itu Nabi kalau sudah di situ rileks sekali karena ya sampai macam-macam sampai pertama di syariat none celono, ngerti ke celono, ya sarawil itu celono, ya gara-gara itu. Nabi bening masjid itu kadang sahabat keturun terus yufdi farjahu ila sama. Nabi itu gocong katoan cung Nabi Ibrahim. Nak posisi turu aja ngene-ngene sing yufdi farjahu ila sama. Ya tentu kowe ora usah bayangno Nabi roh ya ora. Nabi ku ya ora pirsa detail tapi ngerti arahe. Tentu Nabi tidak pirsa itu. Maksudnya tidak pirsa auratul rajul enggak pirsa, tapi tahu kelakuan ngono iku akan menjadikan yufdi farjahu ila sama. Terus Nabi ngetikan misalnya layat taki wahadum kada layanu wahadum kada.
Akhirnya semenjak itu disyariatkan celana besar-besaran sampai Nabi ngendikan sarawil itu libasu abikum Ibrahim, karena pertama penemu celana itu Nabi siapa? Ibrahim kalau dalam khazanah Islam. Makanya terus ada wong Arab itu ya jubahan, ya sarungan, bariku ijek celana. Terus adanya kiai-kiai kuno juga pakai apa? Celana. Maksudnya saya buatan sempak ya memang celana. Jadi lebih apa ya? Lebih astar ya, lebih yang ditutupi lebih banyak. Jadi Nabi itu rileks. Lagi-lagi itu menguntungkan Islam. Bakas aurat menguntungkan Islam, bakas halalnya nikah menguntungkan Islam, bakas ngeritik zina menguntungkan Islam. Sementara orang berdoa orientasinya dirinya tentu baik ya, tentu baik. Kalau baiknya sih baik, tapi enggak kelasnya dibanding yang mengajarkan halal haram ya. Tentu baik tapi enggak kelasnya, seorang tidak kelasnya dibanding yang ngendikan apa? Halal haram. Nggak terbuk simpolo dewi, dungo ora penting, cangkemmu sing ngomong ngono sapa bocah kok. Bocah kok angel temen bener kok kowe. Angel nerangno wong bidol ku angel. Senengane nyimpul, ngaji ra paham kok. Amit-amit tenan saiki. Ya tapi resiko dadi tokoh wong do nyimpal aku kadang bingung aku sing duwe narasumber ra paham ngono kok terus do nyimpul paham. Ada bingung. Tapi sewakana amruhe koderom metu pangeran kersane ngono wis repot habis ben ngono sing rame-rame dunya lu ngaji ora paham dari senengane apa misalnya terus jadi doa itu enggak penting yang penting ngaji kowe ngaji ora paham wis ora usah simpul wis pokoke mau ngaji mau rungokno mau ora paham style meneh wis ngono ae baru ku ya wis ora usah nyimpul wis baru wis ribet kemarin. Ya oke milah ya dadi eling-eling ya karena kelebihannya orang menerangkan halal haram tadi dia ngomong atau mengkampanyakan apa yang menjadi keinginan keinginan Islam tentu apa? Ingkarul mungkar, mengingkari barang yang seharusnya diingkari dan melakukan satu kebaikan dan itu hanya bisa dijelaskan dengan ilmu. Misalnya barokahnya nikah. Orang jelas anaknya siapa sehingga yang berkewajiban nafkahi siapa, barokahnya nikah ini istrinya siapa, yang wajib menafkahi siapa jelas. Tapi kalau zina ini anaknya siapa gak jelas, istrinya siapa, maka terjadi kekacauan sosial. Nah, akhirnya Islam itu bangga be wong alim perkara nih dia yang bisa menjelaskan hikmahnya Islam mengharamkan zina, mensyariatkan nikah. Lah nek wong donga kan gak terus mojok Gusti kula nyuwun bojo ayu terus kan bojo ayu piye kan sing untung kowe tok umpama disebadani pangeran sing untung kan untungnya Islam apa beda dengan penjelasan pentingnya nikah haramnya sifah atau haramnya terus kowe nerangno barokahnya nikah Zainab milik siapa jelas, Sri milik siapa jelas, anaknya anak siapa jelas, kewajiban nafkahnya kepada siapa. Coba kalau perzinahan anaknya siapa enggak jelas wong sing urun akeh iku anake sapa ya. Nak delok keriting anak iki tapi didelok kan tadi bingung. Kok keriting tapi mripate kok mirip iki, tapi nak irunge kok mirip iki. Apa hasil kombinasi? Wah, bingung. Iku ahli DNA we bingung kan pusing. Nang kok nek lahir sing tanggung jawab kelahirane iku sapa? Jadi zina iku ruwet. Lha iku sing nerangno ya sing ngaji, sing sitok men egois bakas dirinya yo ora kelas dong ya awas kena mbok simpul to cara Gus Pak donga ora penting buahmu sing ngomong ngono wis apa senengane kok bahkan ke grup apa repot angel nerangno kowe Bang muga sepuro pengiran gak disepuro ora apa-apa kelakuan ngono ora paling mun gak terus ya, pokoknya ngaji guys, pokoknya nomor 1 napa ngaji. Piye ngaji ku dadekno ilmu. Ilmu itu pertama sing disebut Allah ketika nurono surat Iqra. Allah nu pas nurono surat Iqra mboten bakas donga, mboten akan nomor dibakas ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Baca itu menjadikan dan ketika Allah mengenalkan sifatnya, sifat yang pertama dikenalkan diantaranya apa? Allamal insana malam ya'lam. Jadi Allah itu mensifati dirinya apa? Mengertikan manusia sesuatu yang manusia tidak ngerti. Jadi hubungan Allah dengan manusia pertama apa? Hubungan ilmu dari tidak tahu ditahukan. Jadi
Ora ono niku surat Iqra pertama aja bawah doa ibadi ora ono iku nomor sekian. Yang pertama dikenal apa? Alamal insana malam ya alam. Allah adalah zat yang mengertikan manusia apa yang manusia tidak ngerti. Jadi agama ini hubungannya Allah dan hambanya pertama juga urusan ilmu. Ya pertama juga urusan apa? Ilmu. Lalu ngaji, gua ya lah ngaji. Gua kitab, gua pulpen, gua rekaman. Wah itu sudah sesuai perangkat ilmu. Kudune kowe wis ngalim. Kurang apa nih? Kitab gawa, pulpen mbok gawa rekaman, ngaji mbek wong alim, kurang apa nih? Enggak ada masalah dalam sehnya. Berarti masalah ada pada siapa coba? Loh, umumnya kiai itu kan kadang masalah dengan gurunya, ini kan tidak ada masalah. Sopo sing ora Mbah Mun aku murid Mbah Mun. Sopo sing ora Ki Nur Salih roh kabeh. Kan tidak ada masalah dengan sehnya, ini masalahnya dengan siapa? Nah aku yang masalahnya pada saya Gus, berarti kayak cata waduk tenan capek tenan. Soalnya sing salah aku. Gak gitu orang gitu. Tapi perangkat gue ilmu kayak gue cukup, mus gue kitab, gue pulpen, gue rekam. Kurang apa nih aja? Gue nganti paham kurang apa nih aja? Kitabnya yo karangannya wong top tenan. Saya tidak pernah ngajar kitab yang abal-abal. Kitab sopo sing raro Ibnu Hajar Al Asqalani iku gurune Syekh Zakaria Al-Ansori. Jadi muridnya dekne dadi Syekhul Islam. Dadi Syekhul Islam ning dunia fikih jenenge Syekh Zakaria. Iku gurune iku jenenge Ibnu Hajar Al-Asqalani sing nyarai Bukhari. Sing aran kitab sing tak waca iki. Kurang keren ya. Ngaji kitab sapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wong di wong pleret wong diraro. Pleret beduan ya ora roh. Al-Asqalani ngono. Asqalani daerah Al-Ardhil Muqaddasah, daerah Palestina. Tapi uripe teng Mesir. Nate teng Mekah teng Madinah. Wis kurang apane aja. Jalalain dikarang Imam Suyuti, masuk mujaddid di akhir abad 9 Imam Jalaluddin. Kitab Jalalain itu digo disertasi doktor neng endi-endi. Di sing iso Jalalain itu mesti gelare doktor tafsir. Kowe butino nggawa ngalor ngidul. Golek gon kok ngarep. Ora ngapane jajal. Ya mau wis go Jalalain, cek go pulpen. Rekaman. Mestine pinter kowe mbok ulama dhisik. Ulama dhisik kan gak gawa rekaman. Berarti kalah sak kelas apa? Ulama dhisik nak ngaji gak gawa apa? Kudune pinter kowe. Kok iso pinter ulama dhisik sebab apa? Mergo wong dhisik gak tau gawe grup. Oh, no. Ngaji ra paham. Ngaji kok amen. Gawe masyaallah ya amit-amit. Men kenalan wis. Serapa apa zaman akhir wis. Arasane silaturahim. Mempererat tali apa? Repot. Ya sing jelas iku kula kulinakno ya aja disimpulno. Mergo kesimpulan itu subjektif. Jadi misalnya gini ya, beda ya. Saya itu sangat mencintai, bukan sekedar mencintai, sangat mencintai guru-guru kita. Ya saya ini rungokno tenan ya. Saya sangat mencintai guru-guru kita, ya utamanya guru-guru kita kayak Mas saya Sarang, Mas saya, ya semuanya semua Mas saya termasuk Lirboyo, Bloso, Sidogiri, semuanya Kudus, Kajen, Krapyak, semuanya kita mencintai, menghormati. Juga sangat mencintai NU, saya juga mencintai Muhammadiyah, semuanya kita cintai. Cuma kadang-kadang kita mau tidak mau harus beda. Beda satu bawaan pemikiran, kadang bawaan zaman. Nah karena beda itu kita ngeritik. Tapi ngeritik kan sebetulnya di hal itu saja, apa? Di hal. Kemudian orang menyimpulkan ngiranya dalam semua hal. Sehingga ulama mulai dulu mana tidak terima bahak. Hadisnya Nabi butuh penjelasan. Karena Nabi nak duko itu kadang ngendikan laisa minna. Tidak termasuk golonganku orang yang pernah menipu. Loh itu kalau begitu betul kan tidak ada umatnya Rasulullah SAW. Kowe gak sekedar pernah menipu, rizkimu kok bodoh nih. Orang terima sekedar pernah, rizkimu kok bodoh nih. Kowe kok laisa minna nih entek ngamek. Tapi zaman itu ulama sudah mentakwil laisa minna min fitil kal khoslah di sisi itu. Apa? Di sisi itu. Misalnya kita beda dengan Wahabi, saya sering kritik Wahabi, tapi dalam hal yang saya kritik saja, dalam hal yang lain kita setuju. Misalnya tradisi mereka menghormati sahabat, kita setuju. Tradisi mereka merumat Masjid Haram, kita setuju. Tradisi mereka menghafal Quran, kita setuju. Tapi ada tradisi yang kita tidak setuju. Misalnya mereka sering nggak pati hormat sama ma'athirun nubuwah, tempat-tempat
Jadi jangan kira kita, jadi kalau kita ngeritik ya di hal yang kita kritik saja. Itu pun karena kadang bawaan zaman, bawaan versi, bawaan tradisi. Terus kamu simpulkan, misalnya kamu simpulkan, Gus Bak benci Wahabi ya enggak juga. Dalam hal yang kita tidak cocok, yang kita cocok ya cocok. Kayak tadi misalnya Said Muhammad tuh kalau ngarang kitab, meskipun beliau beda dengan Wahabi, kalau muji ya biasa, dalam hal yang sama, dalam hal yang sama, karena mereka bermakna. Ya misalnya nyuwun sewu, misalnya pengajian umum, saya juga suka dari segi syiar, dari segi apa? Syiar. Tapi ada hal-hal yang memaksakan, itu mesti saya kritik. Wong karuan kiai cilik ning desa kok pengen pengajian akbar. Akhirnya panitiane door to door 2 wulan sedurunge pengajian. Angger wong ditari. Tapi kalau sudah levelnya memang pondok besar, buatnya besar, keuangannya besar, itu kan memang enggak berat. Tapi kalau yang desa-desa sampai pengajian gede, 2 wulan atau 3 wulan oleh door to door gitu. Nganti agar wong dijalukin apa? Sebab. Padahal kampung situ nggak butuh pengajian besar karena wong butuhnya cek mabadik fikih. Lalu apa ngundang kiai level apa? Nasional. Tapi karena panitianya yang angkuh. Ya seperti ini harus dikritik, tapi bukan berarti kita membenci, karena ya ada sisi baiknya. Misalnya nah nyimpulkan rezekinya gitu. Misalnya ada orang alim soleh ketemu wong ayu di jalan tanya, saking pundi mbak, saking mriki. Sebetulnya ini murni hakul jar, karena tetangganya dia takok. Berarti muamalahnya hakul. Terus wong alime ya terbatas. Oleh delok ora kok ngarep ngisor nganti dhuwur sak kadare. Terus bareng ruhin roh, oh nak ngono jagoan mbek wong ayu ku oleh. Wong aku tahu ketemu wong alim ya jagungan mbek wong. Nah itu jenenge kesimpulan. Kan terus sakarepe dhewe jenenge nyimpulno iku sak. Bisa saya ulang lagi ya, ini sebagai napa kita niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong mukmin kabeh kudu salimus sodri, napa salimus dari selamat dadan. Kalau hormat sama semua orang se-Indonesia yang memberi kontribusi pada agama ini, saya hormat. Cuma bawaan kita beda itu dalam hal itu, apa dalam hal itu. Ya misalnya gini, nyuwun sewu, misalnya saya dengan tokoh-tokoh besar itu yang saya sebut itu saya hormati semua. Dengan tokoh yang kita mungkin cara zahir beda kita hormat. Cuma mau tidak mau memang kita kadang ngeritik, tapi itu bukan bawaan kebencian, bawaan tadi kondisi, no? Misalnya gini nyuwun sewu ya. Saya tetap menghormati semua siapa saja memberi kontribusi pada agama ini. Baik yang terkenal maupun tidak, yang tersembunyikan namanya maupun tidak. Saya sampai sekarang masih punya adat sowan kiai-kiai yang nggak terkenal tapi memberi kontribusi pada agama ini. Saya hormat. Tapi yang tidak terkenal juga punya sisi negatif sebetulnya, karena orang nggak bisa mengakses karena enggak. Yang terkenal punya sisi positif yaitu syiar. Tapi resikonya biasanya terkontinu, terrutinkan hanya ngomong-ngomong ketika ada acara besar. Tapi hariannya kurang bagus biasanya karena fokus apa? Ya fokus kebesaran tadi. Kalau yang kecil biasanya hariannya bagus, bikin madrasah, bikin dinia, tapi nggak mudah diakses karena nggak terkenal. Yaitu bawaan manusia plus Sallallahu Alaihi Wasallam, didikan Kanjeng Nabi. Saya hormat sama tokoh, saya termasuk tokoh negara. Saya hormat siapa saja karena tetap menjaga kestabilan, menjaga apa? Meskipun dalam banyak hal kita beda. Ya kadang beda itu kadang kita ngeritik. Itu bawaan ulama dulu. Zakaria Al-Ansori itu ya ora cocok mbek Imam Suyuti. Imam Suyuti ora cocok mbek Imam Sakhawi. Nek ketemu mbok takok mbok. Ya ulama dulu biasa satu kurun itu saling enggak bertanya karena fokus ke dunia masing-masing. Misalnya tradisi kita kalau ngaji Quran itu ya yang ditanyakan sanadnya dulu. Tradisi mereka tajwidnya dulu misalnya, atau tradisi mereka itu makna dulu. Kita tidak tahu. Misalnya tradisi di India. Tradisi di India itu anak kecil itu kalau ngaji bersamaan dengan maknanya. Meskipun kecil. Di dalam sisi itu bagus India. Tapi Indonesia enggak. Indonesia lebih suka makhrajnya dulu. Yang tentang fikihnya ada paket lain, ada paket. Terus kalau tradisi keluarga saya, meskipun keluarga Quran itu anak kecil ya enggak disuruh ngapalkan Quran. Bapak saya enggak pernah nyuruh saya ngapalkan Quran, tapi setelah bisa baca kitab ya baru disuruh ngapalkan. Ada yang enggak, yang ngapalkan dulu biar apa? Otaknya masih jernih katanya. Ya macam-macam, semuanya baik. Dan kita saling ngeritik. Ngeritik karena tadi nak cacilik langsung ngapal lo, kadang najis gak roh, sopan santun
Yang fatalnya lagi kadang akidah Ahlussunnah wal Jamaah gak ngerti. Jadi ada lucu kan akhirnya hafal Quran tapi akidahnya tidak Ahlussunnah karena nggak pernah dikenalkan Ahlussunnah. Tapi sisi baiknya karena masih kecil gampang apa? Hafal, kemudian orang tuanya niat benain akidah Ahlussunnah. Ada yang sebaliknya dibelajarkan Ahlussunnah dulu baru ngapalkan. Mungkin sisi negatifnya mungkin ya. Nak isu teke tuwek-tuwek ngene iki kan. Kowe gelem mesti ngapal Quran setor wae aku. Nak rawat ini di akhiri wal asri. Amma yatasa alun anin nahbail azim wa apa innalil muttaqin. Lalu sering nampa setoran wong tuwek-tuwek lucu-lucu. Wong tuwek-tuwek sing ben mati husnul khotimah kadang Gus kula wis tuwek tapi kepen setor Quran mbek jenengan. Tahu tak turuti. Rata-rata rong juz wis nyerah. Dereng enten sing langkai 2 juz. Kadang yang nyerah wis setruk, kadang yang mati macam-macam lah. Apa ya teke wong tuwek iku beda. Padahal maca. Tapi saking gelam jare piye. Dadine lafate ku aneh. Mau menak maca fam bajasat fan oh. Bulan. Wasama idatil khubuk diwaca khibuk mbah. Mbah lereni mbah mah pusing kula Mas. Dadi duwe khayal dhewe apa? Ya seorang lagi ya kita tetap tiru keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wong mukmin iku salimus sadri napa? Salimus sadri. Sehingga niki tenan kula maklumatkan. Kula niku hormat. Siapa saja yang memberi kontribusi pada agama ini saya hormat. Tapi kalau ngeritik bukan berarti kebencian karena tadi ada sisi yang kita harus ngomong untuk menjaga kestabilan jalannya hadis syariah. Misalnya saya dengan Pak Yusuf Mansur hormat. Saya dengan siapa saja dengan Ustadz Abdus Somad, dengan UAS, saya hormat. Tapi ada sisi yang kita harus ngomong karena banyak ustadz yang nggak terkenal tapi juga ikut memberi kontribusi agama ini. Makanya saya mengikuti yang tidak terkenal ini tak hormati. Tapi semuanya kita hormati dari segi syiar memberi kontribusi. Kalau yang sedang tidak cocok ya dalam hal itu saja. Fitilkal khaslah. Ingat-ingat apa? Fitilkal khaslah. Tapi jangan semuanya ndak. Kita semua dididik Rasulullah salimus sadri apa? Salimus sadri. Begitu juga saya dulu dengan siapa saja. Asal tadi semuanya itu demi niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salimus sadri. Napa? Salimus sadri. Fal mukmin salimus sadri. Kita dalam hal misalnya masyarakat senang saya berlebihan. Misalnya orang Jawa Timur saya suka dari segi senangnya Kiai. Tapi saya juga sering kritik orang Jawa Timur. Meskipun yang senang saya lah. Ojo berlebihan, karena kalau berlebihan seneng kiai terus sering sowan. Kadang anggaran gue belanja tigo sowan. Sebenarnya saya bukan ngeritik sowannya, sehingga anggaran belanja salam no template itu terus aku hukumnya itu piye. Nah, kadang ini mas tak takoi kan sowan aku rombongan bis tak takoi. Lo lari-lari buatan sekolah, buatan apa-apa Gus, yang penting sowan kiai. Lah bocah kok diajari. Lah ngono iku rombongannya kadang 3 dino, berarti borote bro. 3 dino. Jadi saya ngeritiknya itu dalam hal itu saja, tapi mahabbahnya kita seneng, tapi kaifiahnya kadang tidak cocok. Ini perlu dicatat. Jadi hanya seperti itu. Kalau jenengan ini seneng ngaji ya seneng, tapi tetap sama tak kritik. Karena tadi wis gawa 3 perangkat kok gak paham. Yo aneh, wis gawa kitab, gawa pulpen, gawa rekaman. Ini kan sudah mengalahkan ulama dulu. Karena ulama dulu tidak bawa. Tapi kok ilmunya jauh ini ada apa ya? Ya tadi kalau suwon kita benana wa benal mukminin kudu aja ana khil wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Kulo hormat sama semua tokoh-tokoh. Kulo sama acara-acara besar ge kulo hormat. Cuma tetap kita sebagai ahlul ilm mengingatkan ada orang yang berjuang tuh nggak terkenal, ada orang yang berjuang nggak dapat apa-apa. Kita harus ngomong supaya orang ini juga diapresiasi. Tapi yang syiar ya kita hormati karena agama ini butuh syiar. Terus saya sama tokoh-tokoh DPR itu ya akrab. Ya banyak yang saya sering ketemu sama. Tapi dalam hal yang kita tidak cocok yang ngeritik. Mereka mungkin yang ngeritik kita nggak apa-apa tapi hormat. Jadi eling-eling ya. Ini dawuh saya Imam Sa'roni. Saya nerangkan dalam konteks ilmu. Ini dawuh Imam Sa'roni. Kalau Nabi ngendikan laisa minna efitilkal khaslah.
Bukan berarti dia menjadi murtad karena laisa. Nah, kalau makna sebenarnya kan laisa minna, orang itu menjadi murtad. Orang termasuk golonganku wong sing tahu bodoni. Mau sekedar pernah itu tidak termasuk golonganku. Lah nek iku tenan maknane hakikat, sing umat Nabi sapa? Semuanya pernah bodoni apa sering? Sering. Kadang rezekinya ya dari nyuwun sewu, koyo kebanyakan maklar itu rezekinya dari apanya? Gak bodoni kira-kira payu gak? Misalnya kayak jujur, maklaran tanah yang Kulon Progo sampai tinggu bendara kok. Apa melak apa kabupaten itu? Kulon Progo. Pak, tanahnya tak tuku lah didamel nopo? Weh, kalau damel pertanian untuk pergi prospek. Padahal niatnya itu, iki apa dadi apa? Bendara. Dituku rega murah. Misalnya itu mendingin, mungkin jengben dari bandara Pak. Mungkin jengben regane larang, mungkin dereng larang kalau tak tubas Pak. Gelem ta ora wong iku. Misalnya jujur ngono. Misalnya ono wong sponsor umroh, ayo umroh ning Rasulullah. Ben aku sugih, mergo nek ana umroh aku sugih. Gak payu umroh. Tapi nak muni ngene, wong kudu kangen Nabi, kangen Ka'bah. Wong ora kangen Nabi Ka'bah. Carane kangen yo umroh. Mandidi, sing jujur mbek sing rapati jujur. Gak jawab bae kira-kira. Mandidi. Lah iku misale terus hadis laisa minna iku maknane apa? Hakikat. Jadi saya ulang lagi aja. Jadi Jokulino nyimpulkan karena nyimpulkan itu resiko. Karena tadi konteks fikih itu jelimet apa? Konteks fikih itu jadi misalnya ada orang alim soleh ketemu perempuan cantik. Bawaan tonggo takok. Ini kan sebetulnya memang termasuk istisna dimaklumi. Nak ketemu faktor tonggo, faktor belajar, faktor berobat kan nazarul ajnabi dan ajnabiyah pengecualiannya kan apa? Muamalat, berobat, syahadah, ya ada beberapa lah. Tapi terus nyimpul loh, oh ternyata jagoan mbek wong ayu iku oleh. Dan justru wong alim nyaman nak jagongan mbek wong ayu di depan umum. Nak wong ra alim kan malah seneng nak dhewean malah keliru dul. Kowe nak duwe tangga ayu ajane malah lumayan jagongan di depan umum dul. Mergo Nabi malah pantangane layak luwan narojulun bimroaten orang. Oh jane ngatang dalan Pak konangan wong ayu malah sing apik sing di depan umum. Mergo orang arah macem. Ayo ke jagongan mbek wong ayu ning perapatan di depan umum ambek dhewean berduaan ambek ndi? Gak aja takok apik elek ndi. Musa-musa wong salah paham iki repot. Elek sing dhewean malah apik sing umum. Mergo Nabi pantangane layak luwan narojulun bimroate. Dong ya. Apik ndi? Elek ndi? Ya kan ya sok nak ketemu dajjal bodoh dia apa? Rotine apa? Rotine entekno terus ombene entekno terus nak kon kafir. Bro, udah. Nak muni. Lha iki rotiku kadung mbok pangan, rotine pangeran. Bocah ora tau ngaji tauhid. Ya jadi saya ulang lagi ya, jadi kita sama semua yang memberi kontribusi pada agama ini kita hormat. Cek terkenal, cek ora terkenal. Tapi dalam hal yang kita tidak cocok kita harus ngeritik, tapi jangan kebencian. Saya ulang lagi jangan. Karena kalau nggak ada ngeritik repot kayak tadi. Saya yang termaksa ngeritik wiridan. Mana ada orang soleh ngeritik wiridan? Tapi harus saya ingatkan sebagian wong eling pangeran itu sebenarnya eling nafsunya dia ngajukan proposal kepada Allah. Gayanya wiridan tapi sebenarnya ya itu tuh. Lah nanti ini seneng Allah tenan dijak bakas halal haram kan suka. Mergo iku ketentuannya Allah Subhanahu. Malah kadang mending ngene ngaji halal haram ora penting, sementing ndonga. Mergo ndonga mukhul ibadah. Mendarani ngaji ora penting kok sarap, ngaji kok ora penting. Jadi karena sama-sama berlebihan ini kita sebagai orang alim harus ngomong. Akhirnya kita proporsional. Ya ndonga iku sak kadare tetep di bawah ilmu. Saya ulang lagi di bawah Ini ngamane ndonga bar salat lapalane akeh. Bareng takoki rukune salat ya sak kiai takoki. Kowe bar salat wiridamu akeh, bareng takoki rukune salat piro? Mikir, tak warai 17. Ana sing darani 14, sing ilang apa? Mikir meneh. Padahal nek bar salat wiridane
Ya dadi sing ngitung pira hen 13 iku menjadikan tumakninah 4 sebagai paket kita. Dadi rukuk maat tumakninah, sujud tumakninah. Lah yang satu ngitung tumakninah itu menjadi rukun sendiri, maka ditambah 4 menjadi 17. Terus ada ulama mengatakan 18 karena mewajibkan niatul khurud minas sholat. Jadi sebelum assalamualaikum niat keluar dari sholat, karena takutnya kalau nggak niat keluar dari sholat dia apa kenalan mbek pinggire. Assalamualaikum jenengan namine sinten kan repot. Ya ada lah mereka. Lho iso wae saking ya kuatire gawe grup. Jadi saking sering ini kenalan muni assalamualaikum niate iku kendala. Jadi ada ulama mengatakan karena ketika takbir itu niatnya masuk sholat, maka ketika salam juga niatnya keluar dari sholat. Karena biar fair, karena ketika takbir niat masuk sholat. Karena kenapa? Yang bisa membedakan kalimat-kalimat thayyibah dengan yang lain adalah niat. Coba kita kaget sama orang, Allahu Akbar, wah Merapi saiki metu apa gimbale. Kita kaget apa-apa ya bilang Allahu, supaya membedakan kalimat Allahu Akbar untuk takjub, untuk kagum dengan sholat, maka Allahu Akbar diniati. Begitu juga salam ini menjadi kalimat adat untuk kenalan gawe grup. Paham ya? Nara niat khawatir niat kenalan, maka harus niat. Paham ya? Mungkin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa ghafur ya syakur masallu wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam asma'in. Allahumma ya Allah ighfir li syaykina wa ighfir ya Allah muassisi hadha mahal wa anzilhum manzilan husnan indaka ya Allah. Isal qabrahum riyadil jinnah rawdatan riyadil jinnah radasal qabrahum fadratan fadratan. Allahumma ighfir lahum wa'afi wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum ya Allah. Ilahi naqihim min khatayahum kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas. Walakihim biridho kalam min safatik walakihim bimafrat kalam min adab bana atina fitunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.